Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat, sehingga kita tidak dapat menghitungnya satu persatu, baik nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kekuatan, nikmat waktu, kesempatan, dan masih banyak nikmat lainnya. Sehingga insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Keuangan Publik Islam. Yang kedua, salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan alam kita, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang pertemuan ketiga, mencoba membahas tentang pengertian keuangan publik Islam. Lanjut saja. Dimensi keuangan publik Islam. Pertama kita akan mencoba membahas tentang prinsip dasar ekonomi Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Capra adalah sebagai berikut. Pertama ada prinsip tauhid. Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala yang ada di alam semesta ini didesain dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sengaja, bukan kebetulan. Dan semuanya ini pasti memiliki tujuan. Seperti yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 191, surat As-Sadd ayat 27, dan Al-Mu'minun ayat 15. Ini surat As-Sadd ayat 27. Dan kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itulah adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang itu karena mereka akan masuk neraka. Quran surat As-Sadd ayat 27. Jadi di sini kita mengambil kesimpulan bahwasanya di segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, di dunia ini, semua sudah menjadi kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua berlandaskan, semua sudah ada takdirnya. Biasa kita sebut menjadi qadarullah. Qadarullah itu sudah takdir Allah, apa yang ada di langit maupun di bumi dan di antara keduanya. Yang kedua ada prinsip khalifah. Khalifah ini sendiri mempresentasikan bahwasanya manusia ini adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumber daya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebar misi hidupnya. Ini berarti bahwa dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdi kepada pencipta Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Jadi sebagaimana kita tahu,
Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Dan dalam penciptaan manusia dan jin itu pun sendiri, dalam perilaku manusia itu sendiri semuanya harus berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita niatkan kepada Allah, mencari rizki, bekerja, semua karena Allah Ta'ala. Terus ada prinsip yang namanya keadilan atau biasa kita sebut adalah. Prinsip ini adalah salah satu misi utama ajaran Islam yang memiliki implikasinya dari prinsip ini adalah pertama, pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Kita sebagai manusia, yaitu makhluk sosial, juga ada kewajiban kita untuk mengeluarkan sedikit rezeki atau nafkah kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Selain itu pun ada sumber-sumber pendapatan yang halal dan thayyib. Kita juga sebagai manusia dituntut untuk mencari pendapatan-pendapatan yang halal dan thayyib. Kemudian ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Ini juga kewajiban manusia untuk memberikan harta kita jika berlebih. Kemudian ada pertumbuhan dan stabilitas. Kemudian ada karakteristik sistem keuangan syariah menurut Umar Chapra. Yang pertama apa? Yang pertama ada kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal. Sehingga jika sumber daya manusia dan sumber daya alamnya ini didaya gunakan secara efisien, efektif dan efisien, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Seperti yang kita tahu bahwasanya di Indonesia ini sendiri memiliki banyak sumber daya alam yang luas, yang bahkan sampai negara-negara lain pun takjub dengan sumber daya yang ada di Indonesia ini kan. Jika sumber daya alam kita dikelola, sumber daya alam dengan sumber daya manusia ini bisa berkolaborasi menjadi satu sehingga menciptakan produk-produk yang luar biasa, maka otomatis pertumbuhan ekonomi kita juga akan semakin tinggi. Tapi perlu diingat bahwasanya dalam ekonomi Islam itu sendiri, pertumbuhan ekonomi itu bukan menjadi tujuan utama ya, yang perlu kita ketahui. Dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi itu bukan menjadi tujuan yang utama dalam ekonomi Islam. Keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, itulah yang menjadi tujuan dalam ekonomi Islam, yaitu falah, mencari kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, selanjutnya ada stabilitas nilai mata uang, memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil sebagai alat pembayaran, dan alat penyimpanan yang stabil. Ini biasa kita sebutkan dinar dan dirham itu ya. Kemudian ada mobilisasi dan investasi tabungan untuk pengembangan ekonomi dalam suatu cara yang adil sehingga mengembalikan keuntungan dapat dijamin bagi semua mereka yang bersangkutan. Dalam hal ini mobilisasi dan investasi tabungan ini bertujuan untuk juga ada kesejahteraannya juga di sini, dalam rangka sebagai contoh banyak orang yang berinvestasi di keuangan, misalnya dia ingin menabung uangnya di salah satu bank misalnya. Dan semua orang yang memiliki uang berlebih menyimpan dananya di bank, itu juga memberikan kemudahan bagi orang-orang yang membutuhkan, yang ingin berusaha misalnya, yang ingin membuat bisnis dan lain sebagainya, dengan cara mudharabah, musyarakah dan sebagainya, itu semua bisa dikelola. Jadi salah satu manfaat lembaga keuangan di sini juga dia bisa memberikan kemudahan bagi orang-orang yang ingin melakukan bisnis
musyarakah, murabah dan lain sebagainya. Jadi bank ini sebagai wadah saja untuk menyatukan antara si kaya dan si miskin sehingga bisa terbentuknya kesejahteraan. Selanjutnya memberikan semua bentuk pelayanan efektif yang secara normal yang diharapkan dari sistem keuangan atau perbankan, dan membuat kebijakan moneter dalam perekonomian Islam diharapkan dapat meningkatkan stabilitas moneter yang mengamankan kepentingan kaum fakir miskin. Kemudian ada beberapa hal yang mendorong kita untuk harus mempelajari karakteristik sistem keuangan syariah menurut Mustafa Edwin. Yang pertama adalah mengapa kita harus mempelajari karakteristik keuangan syariah, atau mengapa kita dalam umumnya mengapa kita harus belajar ekonomi syariah lah, intinya seperti itu. Pertama, meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis atau biasanya memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik, dan sosialis yang biasanya memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan yang bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Jadi dalam hal ini ekonomi Islam ini di tengah, dia meluruskan kekeliruan terhadap pandangan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Yang kedua ada membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam itu sendiri. Jadi karena dulu banyak nih para ekonom Islam kemudian beralih ke ekonom Barat, kemudian para ekonom Muslim ini berkecimpung di ekonomi konvensional, kemudian gunanya untuk membantu kembali para ekonom Muslim ini untuk memahami bagaimana praktek-praktek ekonomi syariah yang sebenarnya. Kemudian untuk membantu para peminat studi usul fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Itu salah satu tiga pokok kenapa kita harus belajar tentang sistem karakteristik keuangan syariah. Selanjutnya ada pengertian keuangan publik Islam. Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam juga memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk dalam hal ekonomi sekalipun. Oleh karenanya, tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu untuk mencapai yang namanya falah atau kesejahteraan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk pertama menyediakan, yang kedua memelihara, dan mengoperasikan public utilities untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Jadi tugas pemerintah di sini untuk menyediakan, memelihara, mengoperasikan kepentingan sosial dalam hal untuk menjaminnya terpenuhinya kepentingan sosial itu sendiri. Hal ini dapat terlihat pada masa-masa awal Islam, di mana Rasulullah SAW juga pernah atau berfokus pada ketersediaan air bersih bagi setiap rumah pada kala itu, sehingga air bersih ini menjadi perhatian utama untuk para pemerintah. Pada masa-masa wilayah kekuasaan Khalifah Islam, negara banyak melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan kanal irigasi yang pada saat itu merupakan kebutuhan utama masyarakat. Sebagai contoh, pada Khalifah Umar bin Khattab ya kalau tidak salah. Jadi ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi kepala negara pada kala itu, jadi ada masyarakatnya yang memasak batu itu ya, memasak batu, anaknya menangis. Jadi untuk meredakan tangis anaknya ini, orang tuanya memasak, tapi tidak ada yang dimasak karena jadi yang dimasaklah batu, kan seperti itu, ada cerita seperti itu. Kemudian terdengar oleh Umar, kemudian Umar langsung membawa sendiri dari Baitul Mal
beberapa gandum untuk diberikan kepada masyarakatnya atau rakyatnya pada kala itu. Jadi memang tanggung jawab yang besar bagi pemerintah, yaitu presiden kalau di kita, sebagai tanggung jawab moral dia sebagai kita rakyatnya, semua harus sejahtera, semua harus makan, tidak ada yang tidak makan. Kalau tidak makan satu orang pun itu menjadi tanggung jawabnya kepala negara seperti itu. Kemudian selain sektor publik, istilah yang digunakan dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan publik adalah selain sektor publik, istilah yang sering digunakan adalah keuangan publik. Biasanya sebelum keuangan publik itu sektor publik biasanya di istilahnya. Jadi keuangan publik ini atau public finance memiliki keterkaitan dengan negara. Di beberapa negara pemasukan keuangan publik secara pemaknaan keuangan publik secara sempit sebagai keuangan negara atau pemerintahan, atau lebih sempit adalah anggaran negara. Jadi secara tidak langsung kita belajar baik ekonomi publik ataupun keuangan publik itu tidak jauh dari yang namanya anggaran pendapatan belanja negara APBN. Kemudian Imam Yahya bin Umar berpendapat bahwa keuangan publik Islam adalah hak pemerintah melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat, dan dalam hal ini pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Sampai sedetail itu ya, maksudnya jika pemerintah menemukan seseorang yang berbuat sewenang-wenang, orang ini dapat dikeluarkan dari pasar tersebut. Kemudian Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa pemerintah hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk membuat fungsi pasar berjalan dengan lancar, dengan membuat berbagai infrastruktur dan yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Pemerintah juga harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, memiliki kebijakan anggaran, menghargai hak milik masyarakat, dan menghindari pungutan pajak yang memberatkan. Ini menurut Ibnu Khaldun. Keuangan publik ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan peran negara dan pemerintah dalam setiap pembahasan kebijakan publik. Sedangkan dalam teori konvensional lebih memfokuskan pada gagasan tujuan sosial berdasarkan individualisme dan kepentingan pribadi. Sedangkan keuangan publik Islam memiliki pendekatan berdasarkan pandangan atas keseluruhan tujuan hidup setiap muslim dan urgensi peran negara dalam masyarakat Islam. Jadi ada beberapa perbedaan ya di situ antara keuangan publik konvensional dan keuangan publik syariah atau keuangan publik Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, tujuan ekonomi publik ini diarahkan dalam 3 hal biasanya. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi peran negara di sini untuk lebih ke masyarakatnya ya, masyarakatnya. Jadi kalau bisa pun presiden itu tidak makan kalau masyarakatnya ada yang masih kelaparan, kan seperti itu. Kemudian ada pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara melalui pemenuhan kebutuhan penduduk yang mengalami pengembangan, memperoleh kekuatan dalam mempertahankan diri, mempertahankan identitas budaya, dan membantu entitas supaya dalam tugas yang sama membangun masyarakat. Terus yang ketiga ada menjamin adanya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang selalu mengalami perkembangan. Dalam konteks perilaku ekonomi pun, etika agama ini diperlukan dalam pelaku ekonomi, oleh pelaku ekonomi dengan para pelaku pasar lainnya dalam bentuk kerjasama ataupun praktik muamalah lainnya. Demikian pula yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena kalau pelaku-pelaku ekonomi yang tidak memiliki etika ini, dia pasti akan menyalahgunakan
baik menyalahgunakan dana, menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan lain sebagainya, semua akan disalahgunakan kalau memang pelaku ekonomi ini tidak beretika seperti itu. Ya, contoh kasusnya di negara kita banyak pelaku korupsi, banyak pelaku suap dan sebagainya, itu karena memang tidak memiliki etika agama di dalam jiwanya. Jadi timbullah kejahatan-kejahatan sedikit demi sedikit, korupsi sedikit demi sedikit, semua akan menjadi melebar, dan itu tugas negara juga dalam memberantas orang-orang yang tidak memiliki etika agama tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi terjaminnya secara optimal kepentingan publik, maka negara berkewajiban melakukan pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dibutuhkan dalam menerapkan kebijakan ekonomi, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Hal ini penting bukan hanya untuk menjamin terciptanya keamanan masyarakat secara politik, melainkan juga peran negara dalam mengatur sistem atau sosial ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Peran negara dalam pengelolaan keuangan publik juga secara transparan dan akuntabel sangat penting, mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat juga masih rendah, kemiskinan masih dirasakan oleh masyarakat, praktek-praktek korupsi yang terjadi pada setiap bidang pemerintahan, distribusi pendapatan yang tidak merata, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan berbagai penyimpangan anggaran lainnya. Jadi negara juga harus mengelola keuangan publik ini secara transparan dan akuntabel. Jadi sekarang tuh banyak tuh, kalau tidak salah ada web yang bisa kita lihat tuh, yang bisa kita lihat dana desa, dana-dana lainnya yang bisa kita lihat apakah dana ini tersalurkan atau tidak, itu sepertinya ada. Jadi masyarakat juga bisa memantau dari situ. Persoalan-persoalan tersebut memerlukan penyesuaian sehingga kajian keuangan publik ini cukup signifikan untuk dikaji dalam konteks pengelolaan keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme yang dikelola secara transparan dan akuntabel, baik sumber-sumber penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Jadi kalau di Indonesia sendiri, ya salah satunya penjara lah ya, penjara bagi orang-orang yang melakukan tidak korupsi, melakukan suap dan sebagainya, itu penjara. Tapi di negara-negara lainnya ada yang memang dibunuh dan sebagainya, kan ada tuh korupsi yang dibunuh. Tapi kalau di Indonesia mungkin belum sampai titik tersebut, tapi bisa saja sebenarnya. Jadi adapun keuangan publik, jadi adapun keuangan publik ini adalah salah satu cabang ekonomi yang membahas pengadaan, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dan keuangan publik ini berkaitan pula dengan aspek-aspek keuangan bisnis pemerintah. Dan di samping itu, keuangan publik ini berupaya menganalisis dampak perpajakan dan pembelanjaan pemerintah terhadap situasi ekonomi individu dan lembaga, dan menyelidiki dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Jadi itulah inti dari ekonomi publik Islam itu. Kemudian keuangan publik, perspektif politik ekonomi Islam. Keuangan publik dalam ekonomi Islam ini tidak dapat dilepaskan dari pesan-pesan kewahyuan yang bersifat normatif, namun memberikan keleluasaan interpretasi jika diterapkan pada aspek-aspek praktis, sehingga kajian ini termasuk pada wilayah politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam itu sendiri merupakan suatu disiplin ilmu yang menempatkan teori dan praktek berdasarkan metodologi kesatuan atau epistemologi tauhid. Dengan kata lain, politik ekonomi Islam ini merupakan studi hubungan interaktif antara kebijakan negara dan tatanan ekologi atau subsistem pasar. Jadi politik ekonomi Islam ini mau tidak mau dia akan membahas hubungan antara interaktif antara kebijakan negara, suatu negara mengeluarkan suatu kebijakan
dan tatanan ekologi atau subsistem pasar dan pasar. Jadi antara kebijakan negara dengan pasar itulah menjadi politik ekonomi Islam. Interaksi ini akan membangun masyarakat membangun masyarakat, pendapatan sosial dan institusionalisasi syariah dalam berbagai kondisi kehidupan. Kemudian perspektif Islam tentang ekonomi publik ini memiliki perbedaan juga mendasar dengan ide-ide politik ekonomi dalam perspektif lain. Dalam hal ini politik ekonomi dipandang sebagai studi tentang konflik hubungan antara struktur kekuatan, struktur kesejahteraan, dan distribusinya. Sedangkan politik ekonomi liberal dipahami dengan dalam bentuk relevansi aksi kolektif penerimaan ini yang menyebabkan konflik sosial, tetapi pendapatan minimum pemerintahan terintervensi dalam resolusi hubungan-hubungan kekuatan tersebut. Padahal dalam politik ekonomi Islam tidak seperti itu. Dalam politik ekonomi Islam berhubungan interaktif bersumber dari syariah yang memberikan suatu kepastian bagi negara tentang ketatanegaraannya melalui penerapan syariah atau syarak, khususnya bentuk pengetahuan sebagai hasil dari evolusi epistemologi itu sendiri. Sedangkan epistemologi dalam keuangan publik Islam itu ada beberapa landasan filosofis dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk kegiatan ekonomi termasuk keuangan publik, yaitu pertama ada at-tauhid namanya, at-tauhid. Pertama, esensi dari tauhid ini adalah komitmen total terhadap semua kehendak Allah dan melibatkan ketundukan dan tujuan pola hidup manusia terhadap kehendak Allah. Kehendak Allah merupakan sumber nilai dan menjadi akhir tujuan hidup manusia. Itu kita berprinsip sebagai tauhid. Yang kedua ada rububiyah. Esensinya adalah berkaitan erat dengan hukum Allah atas alam yang memberikan gambaran tentang model ketuhanan bagi pengembangan sumber daya dan hukum-hukum yang saling terkait. Kemudian ada prinsip khalifah. Esensinya adalah status dan peranan manusia itu sendiri, khususnya tanggung jawab manusia terhadap wadah, terhadap khalifah itu sendiri. Dari konsep ini dapat diderifikasikan konsep-konsep lainnya sebagai amanah, moral, keuangan, bisnis, dan prinsip-prinsip organisasi sosial. Kemudian ada prinsip tazkiyah, yaitu esensinya adalah berhubungan dengan pertumbuhan dan ekspansi pada arah kesempurnaan melalui pemurnian sikap dan hubungan. Hasil dari tazkiyah ini adalah falah, yaitu kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir ada akuntabilitas. Esensinya adalah prinsip ini timbul dari seorang muslim yang berdasarkan pada kenyataan akan adanya hari kiamat, di mana semua tindakan termasuk perilaku ekonomi semua akan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan ataupun salah kata, perbuatan, saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di grup ya, apabila ada pertanyaan, sanggahan, masukan, dan sebagainya, diskusi, kita lanjutkan di grup. Syukran mini ila hadza wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.